Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Maulana dengan NIM 0102524714. Di sini saya akan mencoba menjelaskan apa yang saya pahami tentang tentang pemrograman CUDA. Nah, CUDA itu sendiri adalah sebuah platform komputasi paralel dan model pemrograman yang dikembangkan oleh NVIDIA. Nah, CUDA ini memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kekuatan pemrosesan paralel dari GPU itu sendiri, di mana untuk mempercepat aplikasi komputasi seperti pemrosesan gambar, pembelajaran mesin, simulasi ilmiah, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan dari sebuah skrip program latihan C++ sederhana dan nantinya juga menjadi skrip CUDA gitu. Nah, di sini eh, di, ditampilkan sebuah skrip sederhana dari bahasa pemrograman C++ di mana kita di sini dapat menjalankan dari skrip tersebut yang akan menghasilkan sebuah file dengan nama file add.cpp di mana write file sintaks write file add.cpp ini adalah magic command dari Note, Jupyter Notebook itu sendiri untuk membuat file dengan nama add.cpp. Nah, pada skrip ini juga dijelaskan ada fungsi add di mana fungsi add ini berisikan elemen dari dua array dari array X dan array Y. Nah, kemudian di sini juga ada inisialisasi alokasi memori eh, alokasi memori dalam bentuk array X dan Y di mana sebanyak n elements. Kemudian di sini juga ada untuk menjalankan eh, kernel kernel n dengan jumlah 1 juta elemen. Nah, kemudian di sini juga ada script untuk mengecek apakah ada error dari script di atas. Kemudian di sini juga ada perintah atau metode delete, di mana fungsi delete ini yaitu untuk menghapus memori yang sudah tidak terpakai agar tidak terjadi memory leak, di mana resiko nanti penggunaan memorinya menjadi lambat seperti itu. Kemudian setelah membuat file .cpp itu, di sini ada perintah untuk mengkompilasi dari file yang sudah dibuat tadi, yaitu dengan perintah g++, terus nama filenya yaitu add.cpp, kemudian min_or, kemudian add, di mana add ini merupakan nama dari file untuk dijalankan. Nah, setelah kompilasi dilakukan, selanjutnya melakukan perintah /add yaitu untuk menjalankan file tersebut, di mana nanti akan menghasilkan max error. Max errornya yang berisikan 0, di mana eh, ini tidak terdapat error dari script yang telah dijalankan. Kemudian dari proses script yang tadi itu hanya berjalan pada proses CPU. Nah, selanjutnya kita dapat menjalankan script yang tadi untuk jalankan GPU dengan menambahkan perintah underscore global underscore ke fungsi tersebut untuk memberitahu compiler udah C++ bahwa ini adalah fungsi yang dapat berjalan pada GPU dan dapat dipanggil dari kode CPU. Nah, contohnya ada seperti yang terlihat di mana sebelum function void add ditambahkan eh, parameter global. Nah, fungsi-fungsi ini juga dikenal sebagai kernel dan kode yang berjalan pada GPU sering disebut juga sebagai kode perangkat, sedangkan kode yang berjalan pada CPU disebut kode host. Kemudian ada alokasi memori dalam CUDA. Nah, dalam CUDA ini untuk mempermudah hal ini dengan menyediakan satu ruang memori yang dapat diakses oleh semua GPU dan CPU dalam sistem. Untuk mengalokasikan data dalam unified memory dapat menggunakan metode CUDA malloc manage yang mengembalikan pointer yang dapat kita akses dari kode host atau CPU atau kode perangkat GPU untuk membebaskan data untuk memberikan apa pointer CUDA free. Nah, di sini kita hanya perlu menggantikan eh, eh, perintah new pada kode di atas dengan mengganti dengan menjadi CUDA malloc manage. Nah, kemudian
perintah delete juga dapat diganti menggunakan kuda free agar uh, script di atas dapat dapat berjalan pada GPU. Nah, contohnya seperti ini. Yang sebelumnya itu sini kan harusnya new new float gitu. Terus diganti menjadi kuda malloc manage. Nah, di sini itu sebelumnya adalah delete array x, kemudian dirubah menjadi kuda free x. Nah, setelah itu kita perlu meluncurkan kernel app yang memanggilnya pada GPU. Nah, untuk cara memanggilnya itu dengan menggunakan sintaksis tanda kurung siku dengan jumlah sebanyak 3. Nah, contohnya adalah sebagai berikut, yaitu ada add 1,1 itu menandakan eh, blocks dan threads-nya. Nah, selanjutnya itu CPU dapat menunggu hingga kernel selesai sebelum mengakses hasilnya dengan menjalankan perintah kuda device synchronize. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Kita akan menjalankan file add q add.q. Nah, tadi yang perintah void add sebelumnya pada CPU sekarang sudah ditambahkan parameter global untuk agar dapat dijalankan pada GPU. Nah, di sini juga terdapat perubahan pada alokasi memori, di mana yang sebelumnya menggunakan new float pada CPU. Nah, untuk di GPU kita dapat menggunakan CUDA malloc manage untuk mengalokasikan memori. Nah, kemudian juga pada sebelumnya untuk melakukan free memory pada CPU menggunakan perintah delete, sedangkan pada untuk menjalankan di GPU kita menggunakan perintah CUDA free. Nah, pada hasil script ini menghasilkan kita membuat suatu file baru yang bernama add.chu. Kemudian dari file yang udah kita buat, kita dapat menjalankan atau mengcompile dari file yang sudah dibuat dan menghasilkan error 1. Dimana karena eh, jumlah elemen yang sebanyak 1 juta ini tidak tidak diperiksa karena jumlah blok dan trees-nya dibatasi yaitu sebanyak 1 dan 1. Kemudian di sini juga ada untuk eh, profiling atau untuk mengetahui berapa lama kernel berjalan dengan menjalankannya dengan menggunakan perintah nvproof. Nah, profiling GPU baris perintah yang disertakan dengan kuda toolkit cukup dengan mengetik nvproof titik slash add kuda. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini juga dari perintah yang kita jalankan tadi menghasilkan profiling, yaitu dengan menghasilkan error 1 seperti yang sebelumnya itu ada error, tapi kita juga dapat mengetahui waktu eksekusi dari pemanggilan API dari masing-masing metode ini, perintah ini seperti kuda malloc manage dengan estimasi eh, waktu pengeksekusiannya itu sekitar 112 millisecond dengan 2 kali pemanggilan dan rata-rata waktu yang diperlukan itu 56, sekian millisecond. Dan kemudian juga ada kuda launch kernel, kuda free, terus ada juga kuda di apa dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, selanjutnya ada selanjutnya waktu yang kita dapatkan bervariasi tergantung pada GPU yang dialokasikan untuk kita sebagai pengguna dari eh, Google Colab. Untuk melihat GPU yang dialokasikan untuk kita, kita dapat melihat di kolom name dan tempat. Kita melihat misalnya seperti Tesla T4 yaitu pada perintah di bawah ini yaitu dengan menggunakan perintah NVIDIA dash SMI. Setelah kita jalankan akan menghasilkan tampilan seperti berikut di mana kita dapat melihat eh, nama dari GPU nama dari GPU, terus kemudian jumlah memori yang digunakan, terus GPU utilnya berapa persen gitu. Di sini dicontohkan itu ada Tesla T4 dengan memori usage sebesar 15360 dan GPU utilnya sebesar 0%. Selanjutnya, kita dapat menjalankan kernel dengan satu tweet yang dapat melakukan beberapa komputasi.
kuncinya ada pada eh, tadi ya apa blok dan treat yang terdapat di dalam sintaksis CUDA itu sendiri. Nah, jumlah ada terdapat dua parameter di mana kita dap, kita mulai dengan mengubah yang kedua yaitu jumlah thread dalam blok thread. Nah, GPU CUDA menjalankan kernel menggunakan blok thread yang ukurannya kelipatan 32 di mana jadi terdapat 256 thread yang merupakan ukuran wajar untuk dipilih. Nah, dari contohnya ada add sintaksis terus blok threadnya satu dan jumlah threadnya 256. Jika selanjutnya udah C++ menyediakan kata kunci yang mungkin kernel mendapatkan indeks thread yang sedang berjalan secara khusus dengan ditandai dengan thread idx.x berisi indeks thread saat ini dalam blok atau thread idx ini yaitu indeks thread dalam blok dan blok dim yaitu merupakan jumlah thread dalam blok. Nah, contohnya adalah sebagai berikut yang pada eh, script fungsi CPU sebelumnya sudah terdapat perubahan jika digunakan pada GPU di mana indeks variabel indeks berisikan thread IDX yaitu indeks thread dalam blok. Nah, thread ini berisikan jumlah thread dalam blok. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan script dan menyimpan script tersebut ke dalam file @block.q. Nah, setelah kita jalankan akan menghasilkan sebuah file yaitu @block.cu di mana pada script ini berisikan tadi juga udah apa kata kunci yang mungkin karena mendapatkan indeks read yang sedang berjalan. Terus di sini juga ada fungsi alokasi memori, terus di sini juga ada fungsi untuk menghapus memori yang sudah tidak terpakai agar tidak terjadi leak memori. Nah, selanjutnya kita akan mengcompile dari file yang sudah dibuat sebelumnya dan menampilkan profiling atau estimasi waktu untuk menjalankan kernel tersebut. Nah, setelah dijalankan perintah ini, didapatkan bahwa terdapat satu error, kemudian estimasi waktu dalam mengeksekusi atau memanggil API terlihat di sini bahwa terdapat untuk memanggil metode CUDA malloc manage ini membutuhkan waktu 115 milisekund dengan rata-ratanya 57 milisekund serta maksimalnya di 115 milisekund. Selanjutnya, peningkatan kecepatan yang besar dapat dibandingkan dengan waktu untuk add kernel dengan melihat bidang GPU activities. Selanjutnya ada eh, perintah keluar dari blok. Nah, pada perintah ini dijelaskan bahwa kita perlu membagi tugas ke lebih banyak blok sehingga setiap elemen bisa diakses oleh minimal satu thread. Dengan ini agar tidak terjadi apa error kembali. Nah, selanjutnya juga di sini sudah menyediakan grid dim.x yang berisi jumlah blok dalam grid serta blok IDX yang berisi indeks blok thread saat ini dalam grid. Nah, gambar di atas mengilustrasikan pendekatan untuk mengindeks ke dalam array atau satu dimensi dalam CUDA dengan menggunakan blok dim_x, grid dim_x, dan thread IDX. Setiap thread mendapatkan indeksnya dengan menghitung offset ke awal bloknya. Indeks blok dikalikan ukuran blok atau blok IDX dikali dengan blok dim_x dan menambahkan indeks thread di dalam blok kode tersebut sehingga perintahnya adalah sebagai berikut blok IDX dikali blok dim_x serta ditambah thread IDX sehingga skripnya adalah sebagai berikut yaitu pada fungsi void add di sini terlihat bahwa variabel indeks berisikan eh, penjumlahan yaitu blok IDX dikali blok dim_x plus
Grid IDX. Dari perintah di atas, kita juga dapat menetapkan langkah ke jumlah total dalam grid. Jenis loop kernel tersebut disebut juga loop grid strike. Nah, kemudian kita dapat menjalankan script di bawah ini, yaitu kita akan menjalankan script dan menyimpannya dalam file at grid2, serta kita akan menampilkan profiling dari script tersebut. Dari file dari script ini, kita akan mendapatkan uh, sebuah profiling dari script at grid ini dengan estimasi waktu juga yang didapatkan saat menjalankan script tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.